Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Arni Eskom MIKOM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, inilah dia video reflektif kolaboratif dari kami dengan tema Kebebasan Informasi di Era Digital dari Perspektif Mahasiswa. Kami seorang mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, kami hidup di tengah arus informasi yang deras dari berbagai platform digital. Tapi, apakah semua informasi itu dapat dipercaya? Apakah kita benar-benar bebas? Dalam video ini, kami akan merefleksikan bagaimana kebebasan informasi di era digital yang kami alami sebagai mahasiswa Indonesia. Saya Yovita Claudia Nenes akan memaparkan terkait dengan kebebasan informasi di era digital dari perspektif saya terkait dengan akses informasi kampus. Saat ingin tahu tentang informasi perkuliahan atau kegiatan kampus, saya biasanya cek grup WhatsApp, Instagram kampus, atau website resmi. Tetapi tidak semua informasi akurat dan kadang simpang siur. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan informasi harus diiringi dengan literasi digital, dan dalam sistem komunikasi Indonesia, ini menyangkut dengan etika informasi dan tanggung jawab kolektif dalam menyampaikan suatu kebenaran. Saya akan menjelaskan tentang kebebasan bersuara di media sosial. Saya Kak Fitri, saya sedang menyampaikan opini tentang isu sosial atau kampus melalui Instagram dan Twitter. Tapi kadang saya ragu, takut disalahpahami atau dilaporkan. Ini mencerminkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tekanan sosial digital. Dalam konteks sistem komunikasi nasional, ini memperlihatkan betapa pentingnya ruang publik yang sehat dan demokratis. Saya Muhammad Sulisan. Waktu itu saya mencari informasi tentang beasiswa atau keuangan yang di kampus. Itu sangat sulit diupdate dan cukup penting jarang diumumkan. Ini saya membuat berpikir apakah informasi publik itu benar-benar diakses di mahasiswa. Menurut teori komunikasi, demokrasi atas hak informasi penting bagian perang dari transparansi atau akuntabilitas. Saya Apriana. Di TikTok dan YouTube, algoritma hanya menunjukkan konten-konten yang saya sukai. Akhirnya, saya jarang melihat perspektif lain. Ini disebut dengan filter bubble. Fenomena ini membatasi keberagaman informasi dan bisa memperkuat bias. Dalam sistem komunikasi Indonesia, ini adalah tantangan dari teknologi terhadap kebebasan informasi. Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa kebebasan informasi bukan hanya soal akses, Tapi juga soal literasi, soal tanggung jawab, dan juga keberanian berpikir kritis. Refleksi ini membuka mata kami bahwa di era digital kita tidak hanya menerima informasi saja, Tetapi juga harus memilih dan memahami dampaknya. Terima kasih telah menyaksikan video reflektif kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.